Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destirianti. Sekarang kita sudah memasuki bab ke-22 yaitu DNS Server, Authoritative Server. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama konsep authoritative DNS server, 2 clone Debian untuk web server, 3 konfigurasi zone file, 4 konfigurasi forwarding file, 5 konfigurasi reverse file, 6 verify konfigurasi dan restart service, 7 pengujian authoritative DNS server. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server. Oke, jadi jika pada bab sebelumnya, yang mana sebelumnya kita melakukan caching dan forwarding DNS server ini, kurang lebih sama dengan fungsinya ya, seperti ini. Jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, misalkan, maka nanti klien tersebut akan menghubungi local DNS server dan menanyakan IP address dari facebook.com. Nah, tapi local DNS server itu tidak langsung memberikan IP-nya, namun dia akan bertanya dulu ke google.com, dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari Facebooknya, dan barulah local DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Tapi jika pada authoritative server, yang mana kita menghilangkan metode request ke google.com, jika terdapat klien yang mengakses facebook.com itu, lokal servernya sudah menyediakan IP address tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah setting terlebih dahulu IP-nya, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun merequest kepada google.com. Nah, jadi authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat waktu dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest domain dan lokal DNS server. Nantinya akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat 2 server, yaitu yang pertama ada local DNS server dan yang kedua ada facebook.com sebagai web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien yang ingin mengakses web server ini dengan cara metode domain dan juga IP address-nya melalui local DNS server yang sudah ada ya. Oke, perhatikan topologi di sini. Nah, jadi di sini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru, yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS-nya adalah Debian server. Karena itulah kita harus mengcloning Debian server ini, yang mana nanti hasil cloningannya akan dijadikan sebagai web server. Oke, langsung saja di sini server Debian-nya kita clone. Kemudian untuk namanya saya akan memberikan nama web server. Lalu next, full clone kita next saja. Dan setelah itu kalian bisa langsung running VM-nya. Di sini saya sudah masuk ke dalam VM-nya. Saya akan login terlebih dahulu. Jika kita lihat IP address-nya, ini masih sama dengan server Debian-nya, maka dari itu akan kita ganti IP-nya agar menjadi 10.10.10.4. Oke, yang pertama kita harus masuk dulu ke root ya, sumin. Kemudian ketikkan command nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini IP-nya kita ganti menjadi 10.10.10.4 ya. Jika sudah, kita bisa save. Selanjutnya kita restart dengan sistem CTL restart networking. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dan kemudian jika kita coba ping 888, ini berhasil ya teman-teman. Lalu kita ping google.com. Oke, di sini juga bisa. Selanjutnya kita akan ganti hostname pada perintah nano/etc/hosts. Di sini kita ganti dengan svr3 strip Debian ya. Sudah, kita bisa save ya. Lalu di sini saya ketikkan nano/etc/hostname. Di sini namanya saya ganti juga menjadi server 3 Debian. svr3 strip Debian. Kita save lagi. Jika sudah, kita bisa coba ping menggunakan domain name-nya. Ping svr3 strip Debian. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman.
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Kali ini kita akan mengkonfigurasi authoritative DNS server secara langsung, yang mana kita akan membuat server 10.10.10.4 ini sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Di sini kalian bisa running semua VM-nya dulu. Oke, yang pertama kita akan melakukan zone file pada server Debian dengan mendownload bin 9 terlebih dahulu, yaitu dengan perintah apt install bin 9 ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menginstal bin 9-nya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam cd/etc/bin. Kemudian jika kita coba ls, di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server ya. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi forwarding zone pada nano named.conf.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen, dan kita akan konfigurasi forwarding zone yang mana nanti kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan konfigurasinya yaitu zone, kemudian nama domainnya. Di sini saya akan menamai dengan desti.com. Diberi tanda petik ya, spasi, kurung awal, lalu enter tab. Kita ketikkan tipe master, lalu titik koma. Kita enter lagi dan tab satu kali. Di sini kita ingin meletakkan file forwarding zone-nya di mana. Di sini saya akan ketikkan file, lalu tanda petik, /etc/bin/db.desti, tanda petik 2, lalu titik koma ya. Kemudian kita enter, lalu tutup menggunakan kurung awal dan diberi titik koma. Kemudian jika sudah, kita konfigurasikan lagi IP-nya. Kita ketikkan zone, tanda petik, lalu 10.10.10.10 in strip address .arpa, lalu tanda petik lagi, dan kita beri kurung awal, dan kita enter tab, lalu kita tuliskan tipe master, lalu titik koma, dan tab lagi. Kita tulis file, tanda petik, /etc/bin/db.10, lalu tanda petik ya, dan titik koma. Jangan lupa diberi tanda kurung awal tutup ya. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita cek dengan chart named.conf.local. Nah, di sini sudah tersimpan ya, teman-teman. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Pada materi sebelumnya, kita belum membuat file db.desti dan db.10 ini ya. Nah, kali ini kita akan buat filenya pada Debian server. Langsung saja ketikkan command db.local spasi db.desti. Kita salin, kemudian kita ls. Nah, di sini sudah ada ya. Sekarang jika kita nano db.desti, di sini sudah terdapat konfigurasinya yang mana kita tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan ganti menggunakan domain name saya yaitu desti.com. Jangan lupa diberikan titik pada belakangnya ya, di bagian localhost. Lalu untuk rootnya juga kita ganti menjadi desti.com. Lalu di sini juga terdapat serial ya. Di sini saya ganti menjadi 5. Selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasikan name servernya. Kita bisa ganti pada localhost di sini, yang mana IN ini adalah singkatan dari internet, NS adalah name server, dan localhostnya kita ganti menjadi ns1.desti.com. Lalu diberi titik lagi. Lalu di bawah ns1 ini kita bisa ubah menjadi IP address dari server Debian-nya. Kita berikan 10.10.10.2. Kemudian IP address dari web servernya yaitu 10.10.10.4. Kita tuliskan www.in
cname desti.com. Kemudian jika sudah, kita bisa save saja. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi reverse file. Kita akan melakukan reverse file pada db.10 karena pada materi sebelumnya kita telah mendefinisikan IP pada file db.10. Di sini kita akan buat dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh klien 9, yaitu cp db.127 spasi db.10. Nah, jika kita coba ls, di sini sudah ada ya filenya. Kemudian jika kita nano db.10, di sini kita akan melakukan reverse zone yang mana pastinya kita akan konfigurasi domainnya dulu, sama seperti sebelumnya. Localhost ini kita ganti dengan desti.com lalu diberi titik di akhir. Begitu juga yang root ya. Kemudian untuk serial nomornya saya ganti menjadi 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Yang pertama terdapat name server dan localhost. Di sini kita ganti saja menjadi ns1 desti.com. Lalu di bawah ns1 kita konfigurasikan menjadi 2 karena IP address dari server DB-nya itu berakhiran dengan titik 2. Kemudian im lalu ns1.desti.com. Lalu kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Di sini ketikkan www.desti.com. Jika sudah, kita bisa save dan kita cek pada perintah cat db.10. Oke, di sini sudah tersimpan ya. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu verify konfigurasi dan restart service. Di sini kita akan pastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, kita akan coba lihat dulu di perintah cat db.desti. Kemudian saya akan cat db.10. Oke, di sini keduanya berhasil tersimpan ya. Dan jika kalian ingin mengganti, jangan lupa untuk mengganti serial number-nya juga. Di sini untuk pengecekan pertama kita bisa ketikkan named strip checkconf. Nah, jadi tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah ya. Oh, kita sudah berhasil. Kemudian saya akan cek zone named strip check zone desti.com spasi db.desti. Jika seperti ini, maka sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek pada 10.10.10.4 named strip check zone spasi 10.10.10 .in strip address strip arpa spasi db.10. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. Sekarang kita akan restart pin 9-nya. Systemctl restart pin 9. Oke, sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke, di sini kita akan menguji dari seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan. Jadi kita akan lakukan pengujian lewat Ubuntu Client. Sebelum itu kita akan lakukan konfigurasi resolver agar bisa tersambung ke suatu domainnya. Kita ketikkan perintah sudo nano/etc/resolve.conf. Di sini untuk name server 888 kita disable dengan kita berikan pagar di depannya. Kemudian kita tambahkan lagi name server 10.10.10.2 agar tersambung ke lokal DNS server. Jika sudah, kita bisa save. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi sudo dict desti.com. Nah, di sini sudah terjawab ya bahwasanya desti.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4 dan IP address ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dan domain servernya adalah ns1.desti.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian autoritatifnya ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 22 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.